Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai sejarah. Lebih tepatnya, pada masa praaksara dan Hindu-Buddha. Sebelumnya, perkenalkan saya Junior Setia Aulia yang akan menemani kalian pada pembahasan kali ini. Oke, topik pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai praaksara, meliputi pengertian serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, Hindu-Buddha, bagaimana proses masuknya ke Indonesia, serta pengaruhnya di beberapa bidang seperti pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Dan terakhir, kerajaan yang berdiri pada masa Hindu-Buddha. Sebenarnya ada banyak kerajaan pada masa tersebut. Namun kali ini kita akan membahas mengenai Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Pengertian masa praaksara. Selanjutnya, mengenai asal. Yang pertama, teori Yunan. Pendukung teori ini yaitu Profesor Dr. Kern dan Robert Baron von Helmholtz serta Moh Ali. Pada teori ini, nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan, tepatnya Tiongkok bagian selatan. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu pertama, adanya penemuan kapak tua di Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah, maka menunjukkan adanya proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Kemudian, adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa di Kamboja menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Terakhir, orang Yunan bermigrasi ke Nusantara dalam 3 gelombang. Pertama, Proto-Melayu sebagai orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara, tepatnya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini datang ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu barat yang ditempuh melalui Malaysia hingga Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina hingga Sulawesi. Suku bangsa Indonesia dari Proto-Melayu adalah suku Dayak dan Toraja. Kemudian Deutero-Melayu. Pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi dan melalui jalur barat dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia hingga sampai ke Indonesia. Suku Indonesia dari Deutero-Melayu yaitu suku Jawa, Bugis, dan suku Melayu. Dan ketiga yaitu kedatangan orang Negrito. Selanjutnya teori Paul Sarrazin dan Fritz Sarrazin. Dalam teori ini disebutkan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suku Vedda yang bercirikan berkulit gelap dan bertubuh kecil di Asia bagian tenggara. Menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram,
Timor Barat, Flores Barat, dan Kepulauan Melanesia. Ras ini awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, dataran tersebut terpisah oleh lautan yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di pesisir. Kemudian teori Nusantara. Dalam teori Nusantara dinyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara tidak berasal dari luar, namun dari wilayah Nusantara sendiri. Bangsa Melayu dan Jawa merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa Kamboja, tetapi persamaan tersebut hanya kebetulan saja. Ada kemungkinan orang Melayu keturunan dari Homo soloensis dan Homo wojogensis. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Lebih lengkapnya, teori ini memiliki pendukung yaitu Muhammad Yamin, Crawford, Himley, dan Sultan Takdir Ali Jahbana. Himley berpendapat kemirikan bahasa Melayu dengan Kamboja hanya kebetulan. Kemudian bahasa di Nusantara berbeda dengan bahasa di Asia Tengah. Dan terakhir, banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia sehingga Muhyamin menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia dari Indonesia sendiri. Dan terakhir, teori Afrika. Teori ini menyebutkan bahwa semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Rinciannya sebagai berikut. Pada tahun 55.000 sebelum Masehi, manusia bermigrasi ke Asia Tengah dan memasuki Asia Timur. Selanjutnya, tahun 45.000 sebelum Masehi, menyebar ke Rusia dan memasuki Eropa. Tahun 40.000 sebelum Masehi sudah tersebar di Afrika, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Australia. Namun, sebagian ahli meragukan teori ini karena bukti pendukung sangat terbatas. Selanjutnya kita masuk pada materi proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leeuw. Teori ini muncul berdasarkan sifat unsur budaya India yang ada pada budaya Indonesia. Nah, pada saat itu penguasa di Nusantara mengundang Brahmana atau sebutan dari pendeta golongan cendekiawan untuk datang ke Indonesia. Para Brahma kemudian memperkenalkan kebudayaan India. Hal ini mempertegas bahwa ajaran agama Hindu datang dan diajarkan oleh golongan Brahmana. Mereka memiliki hak dan kemampuan membaca kitab Weda atau kitab agama Hindu, sehingga mereka memahami keseluruhan agama Hindu. Bahasa Sanskerta yang ditemukan di banyak prasasti Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab dan upacara keagamaan di Indonesia. Hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai bahasa tersebut. Selanjutnya ada teori kesatria yang dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg
yang didasari bahwa ksatria atau prajurit dan bangsawan dari India datang ke Indonesia setelah mengalami kekalahan akibat peperangan di India. Selanjutnya teori Vaishya yang dicetuskan oleh Crumb yang menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dari India ke Indonesia dibawa oleh golongan Vaishya atau pedagang. Para pedagang tersebut datang ke Indonesia selain untuk berjualan, juga mengajarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Kemudian teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh Peirce yang berpendapat bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam penyebaran agama Hindu. Tidak hanya menerima pengetahuan dari orang lain, bangsa Indonesia juga aktif mencari informasi tentang agama Hindu dan Buddha ke India. Setelah mendapatkan pengetahuan yang cukup, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat. Dan terakhir ada teori Sudra. Nah, teori ini berhubungan dengan para budak dari India dan Cina yang datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya. Oleh karena mencari kehidupan yang lebih baik, pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka melakukan asimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memiliki agama atau kepercayaan animisme dan dinamisme berganti menjadi beragama atau memeluk agama Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah, larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama. Ksatria atau bangsawan prajurit menduduki golongan kedua. Vaishya atau pedagang dan petani menduduki golongan ketiga. Sedangkan terakhir Sudra sebagai rakyat biasa yang menduduki golongan terendah. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian saksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan pada bidang ekonomi,
sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang budaya. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang agama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kerajaan yang berdiri pada masa Hindu-Buddha. Sekilas info dari 3 kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad ke-4 dan merupakan kerajaan Hindu tertua. Informasi tentang Kutai terdapat pada 7 prasasti Yupa. Kemudian Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-5 dan bercorak Buddha. Terakhir Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan bercorak Buddha. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, atau di daerah Muara Kaman. Keberadaan Kutai diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Yupa disebut bahwa Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut juga bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua Kutai. Asmawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaan. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Kemudian kerajaan Kutai mengalami keruntuhan setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada tahun 1635, raja terakhir kerajaan Kutai Maharaja Dharmasetiya gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai seperti prasasti Yupa, Kalung Jiwa, Kalung Uncal, dan Lembuswana. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara. Letaknya di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bernama Raja Diguru Jayasingawarman dan raja yang terkenal yaitu Purnawarman. Jayasingawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Adapun sumber
Sejarah dari prasasti dan catatan musafir Cina bernama Fa Hien. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh adanya serangan dari kerajaan lain. Serangan dari kerajaan Majapahit saat kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Sudawarman. Pengalihan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa, dan kekosongan kepemimpinan karena tidak ada penerus kerajaan setelah Raja Linggawarman wafat. Peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciantan, Prasasti Lebak, Prasasti Pasir Awi, dan Arca Gajah di Ciampea. Semua prasasti menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan terakhir, Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha, didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Letaknya di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Sepenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yaitu berulang kali diserang Kolamandara dari India, terdesak Kerajaan Thailand dan Singosari, banyak raja-raja Talukan yang melepaskan diri, dan terakhir mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Munculnya agama Islam juga menjadi penyebab Kerajaan Sriwijaya runtuh. Lalu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya meliputi Prasasti Talang Tua, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Nalanda, Candi Muara Takus, Arca Buddha Siguntan, dan Wihara Nagipatthana. Nah, salah satu sumber sejarah yang menjelaskan kehidupan Kerajaan Sriwijaya adalah catatan perjalanan pendeta bernama I Ching. Nah, demikian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.